Oke, kita mulai live malam hari ini. Aku start dari IHSG dulu. Dan malam hari ini banyak yang nanyain Adaro. Yalah, aku bahas lah ya, karena banyak yang nanya. Oke, padahal sebelumnya sudah sering aku bahas. Yang rajin ngikutin pasti sudah mengerti. Mari ke sini yang galau-galau dengan Adaro merapat. Yuk, mari ke sini ya. Oke, lihat di Igoy teman-teman semuanya. Ya, aku lagi kasih lihat chartnya IHSG. Igoy aku @ellenmei_official. Dan perhatikan hari ini IHSG-nya turun. Aku mau nyalain komen, aku mau nanya teman-teman semuanya. Beberapa hari yang lalu pas IHSG-nya naik di 25 November, habis itu kita antisipasinya apa ya? Antisipasi itu bukan prediksi ya. Jadi antisipasinya apa? Antisipasinya bakalan naik atau bakalan turun. Terus turunnya kira-kira normal atau enggak nih? Halo Odin. Halo Tawi. Antisipasinya apa? Coba jawab di komen. Aku lihat yang di TokTok, yang di YT. Efek pilkada, Miss? Gak ada efek pilkada. Normal, kata Stephen. Sideways. Antisipasinya adalah normal correction. Saya ulang lagi, barangkali Anda terlewat live 3 hari yang lalu karena marketnya naik terus nggak nonton live. Ya, jadi teman-teman yang terlewat live 3 hari yang lalu, pas tanggal 25 November ya, 25 November di sini naik. Antisipasi kita adalah dia itu IHSG dia akan ngebentuk membentuk V atau U gini. Nah, dia bakalan turun lagi normal. Ini normal sekali untuk ngebentuk handle dan bakalan terjadi fase sideways. Waktu itu yang aku jadikan pattern atau contoh pola adalah si TLKM. Kenapa? Karena TLKM ini doi udah duluan naik pada tanggal, bentar ya, aku naikin dulu ya. Nih, doi udah duluan naik pada tanggal 19 November. Kemudian pada tanggal 20 dan 21 November dia tuh sideways. Sideways tuh gimana sih? Sideways tuh gerakan ke samping. Sideways itu kalau kalian tidak mengerti cara baca tren, kalian bakalan bingung. Tiap hari kok naik turun. Nah, belajar ngelihat ke tren yang lebih gede, belajar ngelihat ke fase yang lebih gede. Oh, fase gedenya gimana sih? Oh, TLKM ini ternyata fase gedenya tuh downtrend loh. Nah, terus untuk fase kecilnya gimana dong? Time frame kecilnya ternyata dia baru dalam tahap mau recovery loh. Oh, wajar sih kalau sudah belajar di Trading Academy Anda akan paham. Di sini psikologi marketnya ternyata dia lagi mau recovery. Pertarungan bull dan bear-nya sangat berat sekali. Pertarungan bull dan bear-nya sangat seru sekali. Di mana ada beberapa nyangkuters yang mereka mau buang barang. Dan ada yang mau profit taking hasil belanjaan di bottom 14 November. Nah, ini aku pakai contoh TLKM dulu. Sehingga sampai beberapa hari terakhir ini masih terjadi sideways sejak dia naik di 19 November sampai saat ini. Kamu kalau mau tahu banking bakalan gimana? Jadinya kayak gini, beberapa hari ke depan. Jangan harap dia naik terus, banking naik terus ya. Makanya nonton live-nya harus tiap hari. Syukur-syukur bisa ikut M-Trade. Nah, tanggal 7 Desember jam 10 itu ada acara M-Trade Start Basic Trading Mastery. Itu daftar di emtrade.id/LIVE. Nah, di situ aku juga akan ajarin tentang bagaimana muter duit di saham dan di instrumen yang lainnya dengan kita mampu membaca siklus dari chart ini. Kesimpulannya, market masih bakalan sideways.
Contohnya kayak saham TLKM ini. Tapi yang menarik, TLKM pada tanggal 25 November ini waktu itu hampir breakout lagi ya, dengan volume transaksi lumayan tinggi. Tapi ditutup dengan candle doji ya. Jadi perhatikan di kursor, cilik banget ini di Igoi, teman-teman yang di Tok yang di YT. So sorry, mungkin gak bisa share chart di situ, tapi kamu bisa lihat di INSTAGRAM aku @elmi_official. Di sini opening and closingnya tuh harganya tuh sama gitu ya, saya. Nah, jadi kesimpulannya gimana pertarungan antara bull dengan bear saat ini sama kuatnya. Ada big money yang mereka lagi akumulasi di bawah karena merasa valuasinya TLKM murah banget, sama seperti ini mencapai level sempat mencapai level terendahnya. Ini aku hapus ya gambarnya biar kelihatan. Dia sempat mencapai level terendah seperti pada Maret 2020 pada saat pandemi. Jadi sebenarnya buat long term investor ini dikasih kesempatan kedua untuk masuk di sini ya. Oke, terus kemudian kita akan lihat nih buat saham-saham yang lainnya bagaimana. Saham big banks aku akan bahas nanti. Tapi sebelumnya aku mau review market secara garis besar dulu ya, karena pasti banyak yang nanya ini kondisi market gimana gitu. Nah, inflasi Amerika tuh naik, teman-teman. Apakah The Fed akan menurunkan suku bunga? Nah, yang menarik adalah meskipun inflasi Amerika naik, yang biasanya The Fed maunya inflasi Amerika turun, Om Powell atau Jerome Powell itu ada ngomong kira-kira nadanya kayak gini. Nadanya Jerome Powell tuh agak-agak berubah. Kalau biasanya nyanyi lagunya gayanya begini, dia ganti genre gitu. Dibilang ini, Fed's preferred inflation nih, kasih lihat ya beritanya nih, contoh nih. Malah ngiklan nih, CNBC.com ya. Perhatikan nih, Fed's preferred nih di Igoi ya, inflation gauge rises to 2.3% annually, meeting expectation gitu loh. Wait, kenapa seperti itu? The Fed sudah mengantisipasi dan malah oke dengan inflasi yang naik. Biasanya The Fed kan maunya inflasinya turun. Berarti apa ada kemungkinan The Fed tidak akan menurunkan suku bunga di Desember 2024? Padahal harapan banyak investor, harapan banyak orang, suku bunga itu turun di Desember. Dengan turunnya suku bunga di Desember, maka itu akan impactnya positif buat pasar saham, naik. Kalau saya ditanya, misalkan disuruh mencari satu penyebab kenapa marketnya masih sideways, bukan turun lagi sih, sideways. Bukan soal pilkada, tapi soal The Fed-nya masih belum punya appetite untuk nurunin suku bunga lagi. Jadi nggak agresif. Beda dengan pas Agustus kemarin, Jerome Powell itu dengan lantangnya bilang, oke, suku bunga bakalan kita turunin. Kapan? 18 September. Langsung itu orang-orang beli di bulan Agustus. Tapi setelah September, Jerome Powell gak ada ngomong dengan tegas kapan suku bunga akan diturunin. Jadi wajar jika investor besar saat ini dalam kondisi menanti. Pertanyaannya adalah, tunggu. Lah ini emiten-emiten yang udah diinvestasi gimana dong? Emiten-emiten yang valuasinya murah ini gimana dong? Ya, yang big banks ini gimana? Yang non big banks ini gimana? Apa wes tak trading saham gorengan aja ya? Tunggu. Kamu mau trading boleh juga kok, tapi nggak perlu saham gorengan juga gitu loh. Ya, jadi trading masih ada yang bisa cuan, tapi jangan saham gorengan juga. By the way, aku akan bahas buat beberapa saham yang kalian banyak tanyain, terutama saham big banks dulu, sebelum nanti aku akan beralih ke saham lain. Marketnya masih agak tough buat teman-teman trader, tapi biasanya kalau kondisi kayak gini, ini adalah kesempatan buat teman-teman investor ya. Oke, aku akan kasih lihat buat BBCA. BBCA
It's very normal. Kemarin turun, ini normal correction, just normal correction. Wait and see. Untuk teman-teman yang belum punya barang, jika mau punya barang ini dikit ya, BCA dikit, meskipun valuasinya udah tinggi, sebenarnya saya pribadi udah nggak beli lagi saat ini ya. Saya lebih prefer strategi lump sum secara personal. Tapi kalau yang pengen punya pakai strategi DCA, saya rasa angka hari ini lebih bagus dibandingkan dengan angka beberapa bulan yang lalu yang sempat mencapai level tertinggi. BCA ini very normal retracement dan kelihatan banget pada tanggal 25 November ada akumulasi besar. Kemudian BBRI. Mari kita move ke BBRI. Kecepatan ke BBRI. Itu kan pertanyaan banyak orang ya. Aku ke BMRI dulu. Simple, singkat, padat. BMRI, seperti yang kita bahas beberapa hari kemarin lagi ngebentuk V, ini lagi ngebentuk handle-nya. Handle itu apa? Kayak gelas, kopi, atau cangkir. Ya ini bukan pattern KPN handle sih, bukan sih sebenarnya. Tapi pattern V itu ada handle-nya juga biasanya. Dan hari ini meskipun dia sempat dibuka turun, tapi closing-nya hijau. Artinya dia sudah membentuk higher low. Oke? Jadi tinggal nunggu aja, ya. Kalau investing sebenarnya tinggal nunggu aja. BMRI valuasi tinggi. Jadi kalau strategi lump sum atau hajar bleh kurang cocok. Lebih cocok ke strategi DCA. Nah, kira-kira gambarnya BMRI bakalan jadi kayak apa? Disclaimer, mungkin nggak persis plek. Perhatikan di Igoi supaya kamu bisa lihat chartnya. Igoi aku @ellenmay_official INSTAGRAM aku maksudnya ya. Aku akan buka lagi TLKM kurang lebih dia bakalan jadi kayak gini. Oh gitu, masih sideways gini. Oke lah, kalau gitu aku nyantai aja kali ya, masuknya jangan banyak-banyak gitu. Jadi nanti kalau pas sideways ada diskon dikit ya aku masuk gitu ya. Oke, jadi kurang lebih BMRI masih akan sideways kayak gitu, bentuk handle yang bentuknya sideways kayak TLKM. Terus kemudian kita ke BBNI. BBNI gimana patternnya? Nah, BBNI belum ngebentuk handle, turunnya nggak signifikan. Ya, tapi dia justru langsung naik. Handle-nya nggak kelihatan, kecil banget di sini. Tapi kurang lebih BBNI dia bakalan sideways bentuknya kayak TLKM. Terus sekarang BBRI, saham sejuta umat. Kenapa sih kalian tiap hari tuh resah dengan saham ini? Aku nggak akan bahas lama-lama di sini. Ini simple, sama seperti saham perbankan besar yang lainnya. Ini dia juga lagi ngebentuk handle. Ini dia belum naik ya, tapi ini dia lagi ngebentuk handle dan valuasinya yang paling murah dibandingkan dengan yang lainnya, dengan 3 yang lainnya. Di bawah 49 fair value, 46 itu standar deviasi -1, dan ini hampir menuju standar deviasi -2. Jadi kalau pakai ilmunya Benjamin Graham atau Warren Buffett, margin of safety-nya itu gede dibandingkan dengan yang lain. Oke ya. Jadi kalau kalian mau lump sum, yang ini masih lebih oke. Tapi ini sekali lagi bukan saham trading. Oke, aku akan move ke saham lainnya yang hari ini banyak ditanyakan orang, yaitu saham Adaro. Kalau Anda tanya, Adaro besok bagaimana? Jawaban saya singkat, padat, tegas. Adaro hari ini tuh di angka berapa sih? Oh, ini turun 26% ya. Besok masih bakalan turun. Perkiraan aku ya, besok bakalan turun sampai sekitar mau support yang sadis punya atau support yang nice. Kalau support yang nice, dia masih bakalan turun sampai 2350. Tapi kalau prediksi beberapa hari yang sadis punya, dia bakalan turun bisa sampai ke level 2000. Bentar ya, aku hitung dulu. 2200. Nggak beda jauh sih. 2200 dan 2350 ya, nggak beda jauh lah ya, kurang lebih di area ini ya. Nah, pertanyaan aku, kalian punya atau enggak sih si Adaro ini? Kalian punya nggak si Adaro ini? Dia besok masih bakalan bisa turun. Apakah masih bisa di bawah 2200? Oh bisa, sampai 2000? Bisa nggak? Bisa, sadis banget nih ngasih
antisipasi sampai ke level itu. Jauh-jauh hari sebelum hari ini pun sudah terantisipasi, sebenarnya udah terprediksi Adaro tuh bakalan jatuh sampai ke level 2000. Kalian kalau ngikutin live aku terus, kalian bakalan tahu sih sebenarnya. Ya, jadi Adaro tuh bisa turun sampai ke level 2000-an. Kenapa? Wajar. Udah jual lama, tapi ada yang banyak masih punya hari ini. Banyak yang bilang nyangkut gitu, dan kenapa gitu loh. Wajar karena dividen trap, dia kan dividennya gede banget. Anda udah cuan, by the way, udah cuan sekitaran 35-37%. Jadi ya nggak usah merasa kayak desperate banget kalau sahamnya turun sampai ke 2000-an. Kan Anda udah dapat dividen gede gitu loh. Nah, saran aku sih, aku nggak tahu ya, besok itu kalian bisa nggak sih jual kayak di level kiri paling bawah gitu. Kalau gimana strateginya agar tidak nyangkut? Nggak bisa, say. Kalau kamu beli saham dividen gede, itu udah konsekuensinya pasti abis come date itu pasti turun banget. Nah, jadi kayak untuk beberapa saham tertentu kayak PTBA waktu itu, aku ada beli, dan aku tahu bakalan jatuh, tapi tetap aku beli untuk dividen investing, karena aku punya perhitungan bahwa tahun depannya tuh PTBA bakalan bagi dividen gede juga. Nah, tapi Adaro ini, dia ke depan dividennya nggak akan segede saat ini gitu loh. Nah, terus ini ada yang bilang, Iwan nyangkut miss gitu, apa sih ini, Koimam punya lupa dijual karena ada urusan keluar. Ya mau gimana, just enjoy dividennya aja. Terus kan kamu dapat jatah ya PUPS untuk bisa beli AAD 23 dari 100 lembar bisa beli 23 lot ya. Jadi mungkin beli aja AAD-nya, nanti kalau harganya naik mungkin bisa nutup loss-nya di Adaro dikit. Jadi rahasia bisnis online. Jadi perlu dibeli nggak sekarang? Enggak. Aku nggak mau beli. Kenapa? Orang mau jatuh lagi kok. Nanti AAD IPO kemungkinan besar dia bakalan turun lagi. Jadi turunnya bukan cuma dividen karena dividen doang, tapi dia akan turun lagi ketika AAD nanti IPO. Yang pegang Adaro buat beli AAD itu mereka bakalan bisa ngelepas, kurang lebih kayak gitu. Kalau jual hari ini masih dapat dividen nggak sih? Dapat dong ya. Jadi masih cuan lah kamu kalau keluar hari ini kan harga turun 20 berapa persen tadi, terus kamu dapat dividennya gitu loh. Tanya Pak Boy Thohir, nggak perlu nanya Pak Boy Thohir sih, kayak gini sih udah apa namanya ya, mekanisme market udah kita udah tahu lah kurang lebih kayak gimana. Intinya aku nggak beli. Sampai kapan? Ya sampai nanti dia udah stabil, sampai AAD IPO udah stabil. Ya kita lihat lagi, kita riset lagi. Nah kalau AAD ini bakalan rame IPO-nya, harga sahamnya gimana? Potensi harga sahamnya bakalan, kemungkinan besar trennya bakalan bagus. Tapi sekali lagi saya baru akan beli kalau nanti dia udah IPO ya. Jadi aku nggak ikut PUPS-nya. Kenapa? Karena aku nggak mau nyangkut di Adaro. Gitu aja. Oke, terus kemudian pertanyaannya, apakah AAD bisa turun? Ya bisa-bisa aja sih, dan menurut aku nggak usah terlalu berlebihan mikirin AAD. Yang udah beli Adaro masih punya dan ikut PUPS AAD, ya udah, itu konsekuensi apa yang kamu lakukan kemarin gitu loh. Jadi better belajar sebelum mengambil keputusan. Oke. Kalau jual hari ini masih bisa ikutan PUPS AAD nggak? Kayaknya nggak deh. Oke ya. Bahas saham yang produktif, bentar dong, banyak yang nanya ini kan, sejuta rakyat nanya Adaro. Saratoga kok ikutan turun? Ya kan Adaro tuh ininya Saratoga ya. Saratoga sempat ada pemilikan di Adaro juga ya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, mari kita bahas. Banyak yang nanya juga di sini, INKP, MDKA, TLKM udah dibahas tadi. Terus aku mau bahas saham yang lain sebelum aku bahas saham yang tadi kamu sebut, INKP, MDKA. Aku mau bahas EMTK, MTEK, dan Bukalapak. Nah, saham ini tuh belakangan ini sempat kayak aktif maju mundur terus gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu si MTEK ini dia breakout dari 21 Oktober, tapi fluktuasinya lumayan banget nih. Kalau kamu masuk ke MTEK nih harus yang udah siap trading, jadi bukan yang pemula ya, karena saham ini fluktuasinya lumayan banget. Jadi perhatiin, kok bisa tahu fluktuasinya lumayan buat pemula. Ini range dari puncak sampai bottom swingnya tuh bisa 13%.
Aku tarik dari tertingginya 15%. Ya, terus dia bisa dalam beberapa hari naik lagi 11%. Jadi fluktuasinya sih sebenarnya lumayan buat yang teman-teman yang udah terbiasa trading itu bisa diamati. Cuman kalau misalkan kamu belum terbiasa trading, belum terbiasa dengan stop loss, sebaiknya belajar dulu atau wait and see dulu ya. Jadi ini MTech atau elang mahkota teknologi tadi sempat ada breakout gitu. Tapi dia bentuk ngekor gitu. Jadi teman-teman yang masih belajar sebaiknya wait and see dulu. Cuman dia udah mulai aktif. Nah, perhatikan juga dengan saham Bukalapak. Bukalapak beberapa waktu yang lalu ini sempat breakdown di sini dari 129-nya. Terus beberapa hari terakhir ini mulai aktif. Jadi kita mulai watch lagi saham Bukalapak. Cuman be careful teman-teman yang masih pemula, dua saham ini resikonya lumayan gede ya. Nah, terus kemudian kita akan move ke saham yang lain. Ada saham yang aktif per hari ini yaitu saham INKP dan juga saham TKIM. Sebentar, aku balik ke MTech dulu. Ada yang menarik dengan MTech. Kinerja MTech di 9 months 2024 itu membukukan hasil yang positif. Jadi laba bersihnya MTech ini itu naik 372,97% secara tahunan dan naik sekitaran 368,5% secara kuartalan gitu. Jadi MTech secara kinerja oke, cuman sekali lagi harga sahamnya fluktuasinya lumayan banget ya. Jadi kinerjanya ini didorong oleh apa? Dia ada segmen baru, jasa pergudangan, penunjang penerbangan, dan lain-lain gitu. Jadi MTech di 9 months 2024 itu ada peningkatan kinerja yang lumayan signifikan. Oke. Tetap disclaimer buat teman-teman yang mau trading ini. AADI ada yang nanya, balik lagi ke AADI dikit, ada yang nanya AADI IPO-nya harga berapa? Itu di sekitar angka 5550 untuk penawaran umum, perdana saham atau initial public offering-nya dia sekitar 5550 gitu. Jadi bakalan dapat duit sekitaran 4,31 triliun dari IPO-nya. Oke ya. Terus aku mau move ke sektor yang lain. Kertas-kertasan. Bentar ya. Ya, INKP, TKIM chartnya gimana? Hari ini breakout kecil. Belum bisa dibilang strong uptrend, tapi udah mulai ada tanda-tanda kehidupan di sini. Udah mulai ada tanda-tanda activity di sini. Disclaimer juga buat teman-teman yang belum siap trading, sebaiknya wait and see dulu. Disclaimer juga buat yang investing ya. Aku mengenal ada orang yang demen banget investasi di INKP ini, sampai kalau tiap turun kayak gini mereka ngumpulin terus dan mereka nggak peduli pergerakan harga sahamnya. Jadi sekarang ini merupakan level yang menurut para investornya INKP itu murah sih gitu. Jadi kalau jangka pendek, trading jangka pendek itu upside-nya bisa sampai level berapa? 78 sampai 7875-an itu udah tinggi banget. Belum tentu langsung ke situ, bisa jadi naiknya zigzag dulu. Zigzag dulu. Oke ya. Nah, terus kemudian TKIM, gimana kabarnya TKIM? TKIM juga sama, hari ini ada pantulan dikit ya buat TKIM-nya. Jadi ada pantulan dikit, tapi kalau aku sih lebih prefer INKP-nya. TKIM ini dia masih bakalan sideways, kehalang resistance 6.500, jadi belum breakout dia. Jadi masih ada potensi sideways. Wait and see dulu teman-teman. Oh ya, MTech tadi ada net buy 6,2 M, nggak besar sih. Asing hari ini masih net sell. Net sell-nya di Big Banks, BRI, BCA, PANI, Kalbe Pharma, dan juga BMRI. Oke, aku akan jawab beberapa pertanyaan kalian. Miss, kenapa kok BBRI turun terus ya? BBRI lagi? Enggak loh, say. BBRI itu, kalau kamu perhatiin chart, ini kapan hari, bareng teman-teman Big Banks lain 25 dan 22 ini udah naik dan sekarang lagi bentuk handle-nya. Lupa share screen.
Ya, lagi bentuk handle-nya. Ini 24 dan 25, ini lagi bentuk handle-nya. Oke ya, jadi it's normal ya, totally normal. MDKA. Biar kamu nggak bingung-bingung sih sebenarnya, pahami ilmunya ya. Karena kalau cuman ngedenger apa kata orang, katanya si ini begitu, katanya si itu begitu. Jadi kalau belajar ilmu tradingnya, langsung ke emtrade.id garis miring LIVE. Tanggal 7 Desember jam 10 pagi. Daftarnya di emtrade.id, klik di browser kamu emtrade.id garis miring LIVE. Ya, nanti keluar kayak ginian, layar begini, terus klik tombol daftar sekarang. Oke ya. Nah, terus aku ke MDKA, banyak ditanyain juga. Yemi Ang nanya MDKA breakdown, avoid dulu, hindari dulu Yemi. Sementara hindari dulu, hari ini jatuhnya lumayan volumenya. Akra masih downtrend meskipun jatuhnya udah kecil volumenya, hindarin dulu. Sirila Tarigan, terus Ariana Wahdah, Tins ini juga dalam jangka pendek lagi koreksi, wait and see dulu. Terus TLKM tadi udah dibahas, Denroli ini TLKM-nya lagi sideways, wait and see dulu. Terus kemudian Saratoga dia bakalan turun sampai level 2000, jadi bakalan turun sampai level 2000, hindarin dulu. Terus Pani ada kemungkinan dia bakalan sideways panjang, dan aku suka kalau dia sideways panjang, berarti dia membentuk satu fondasi yang baru untuk kita bisa re-entry, tapi nggak sekarang. Jadi sekarang dia lagi ngebentuk support baru di 14.000, wait and see dulu. Oke, terus energi Mega Persada, kok ini sih? Lihat di Igoi teman-teman yang ada di TokTok dan di YT. Energi wait and see dulu ya, lagi nguji support 240, wait and see dulu, jangan dulu. Bumi sekalian, BRMS aku akan bahas, grup Bakri wait and see dulu, juga di Bumi di level 126 127 wait and see dulu. Terus kemudian BRMS wait and see juga, dia lagi bentuk pattern head and shoulders, wait and see juga. Terus ADMR, Ferdinand nanya ADMR, ADMR-nya wait and see juga ya, lagi sideways ya. Terus ini gimana kabarnya? Sebenarnya ada satu saham perbankan yang lagi bagus patternnya. Kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok ya. Oke. Lanjut pertanyaannya tadi sampai apa ya? Indi gimana? Wait and see dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya pas di area support, cuman wait and see dulu. Inco sama semuanya WNS dulu deh. Justru kita ngelihat potensinya tuh di banking dan properti yang udah mulai bottoming. Ya, ini jadi BSDE dan kawan-kawan. BSDE, ini BSDE-nya Indonesia, ini udah mulai bottoming, ini kayak sektor perbankan ya, udah mulai bottoming kayak gini. Kemarin juga tanggal 25 dia naik dengan volume tinggi, jadi yang kita bisa watch tuh kebanyakan dari dua sektor ini. Terus tetap resiko di market masih ada ya. Kenapa? Karena duit asing belum masuk lagi. BRMS wait and see dulu, ada waktunya ketika menanam pohon, ada waktu menabur, ada waktu menyiram, ada waktu menunggu sampai dia berbuah. Nah, saat ini buat kita, buat trader dan investor di saham Indonesia, ini adalah waktunya menunggu. Mungkin nanti saya akan bahas untuk market yang lainnya. MAPI wait and see juga, dia lagi bentuk handle juga, wait and see dulu. Mirna Miharja, MTEK udah aku bahas, Priska, Bumi udah aku bahas, terus Avia. Ini ada yang punya Instagram namanya pengendali inflasi ya, lucu amat ya. Avia jangan, justru malah dia bakalan ada potensi lanjut koreksi dikit, wait and see dulu. Terus kemudian Bella udah aku bahas tadi ya, BRI, Seoja, Toba. Ada yang nanya BRPT, PGEO, mari kita lihat Toba. Dia sempat rally juga, tapi ini jadi turun lagi, jadi jangan masuk dulu, pestanya udah habis, semoga kamu nggak jadi tempat cuci piring. Terus Toba, terus apa lagi?
BRPT. BRPT ini bisa di watch, tapi resikonya gede. Ini patternnya mirip dengan pattern perbankan sama properti. Kalau aku sih lebih pilih perbankan dan properti ya, gitu. Jadi ada naik lumayan tinggi di 25 November, ada kemungkinan akumulasi. Disclaimer. Oke, terus pesap. Citra nanya pesap, lihat di Igoi, pesapnya bisa di watch sebenarnya karena dia berkali-kali ketahan di support 296 ya, ketahan banget di support 296 di situ. Bisa di watch, but be very careful, tetap resiko di market fluktuasinya lagi lumayan tinggi, jadi wait and see dulu. Terus ini MDKA udah pada nanya beberapa kali, terus BBTN, BRPT, Antam, BBTN tadi aku udah bahas beberapa perbankan juga, patternnya mirip, jadi biarin dia sideways dulu, like a few days. Jangan masuk kebanyakan juga, masuklah, berinvestasilah sesuai dengan nominal yang kamu sanggup dengan resikonya. HMSP masih mau turun ya, jangan dulu. GGRM, aduh ini dua ini lambat lah, buat investing juga kita enggak. Oke ya, terus Antam, wait and see juga. Jadi sekarang banyak saham wait and see, peluangnya dari sektor perbankan dan properti dulu, tapi itu juga masih menunggu koreksi. Dalam beberapa hari ini masih akan sideways. Terus jangan masuk kebanyakan, kalau The Fed nggak jadi turunin suku bunga, market bisa sideways lagi. Terus pada penasaran, Bitcoin gimana? Bitcoin gitu. Mungkin, wah udah market saham sepi, pindah ke Bitcoin. Sabar ya. Bitcoin saat ini dia memang lagi uptrend ya, jadi Bitcoin lagi uptrend saat ini. Tapi kok ada ore-orean banyak banget sih. Oh, ini di monthly chart kemarin aku gambar corn dog dan pentol. Oke, ini kan naiknya udah signifikan banget ya. Ini patternnya dia bakalan jadi sideways, bakalan jadi kayak gini. Nah, nanti baru dia breakout naik lagi ya. Jadi be careful juga teman-teman. Kalau misalkan mau masuk di sini, mesti bisa baca pattern atau baca chartnya juga. Ini diajarin di tanggal 7 Desember 2024 jam 10 TRADE.ID garis miring LIVE di M-Trade Start ya. Oke, jadi wait and see juga. Lu kok semuanya wait and see? Kalau yang Bitcoin ini wait and see supaya kamu nggak nyangkut di pucuk gitu ya. Terus kemudian emas gimana? Yang trading emas ada kan? Teman-teman yang trading emas ya, hati-hati ya trading emas ya. Masa sideways, jadi ini emas udah masuk sideways sejak tanggal 31 Oktober, sejak gambar yang aku kasih garis ini sampai saat ini. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan kalau masa sideways? Sideways tuh penting banget, kalian mesti pahami pertarungan bull dengan bear kekuatannya sama. Nah, kalau sideways kekuatan bull dan bear itu sama, artinya market itu no trend, gak ada trennya. Kalau no trend itu susah banget ditebak dia bakalan mau naik atau mau turun. Nah, cara termudah trading sideways, perhatikan di Igoi. Ini kita bahas di workshop Super Trader juga dan di Trading Academy and Trade. Perhatikan di sini. Cara termudah untuk trading sideways adalah beli pas di area support 2555 yang paling rendah banget 2555 sampai 2575. Kemudian jualnya itu di dekat resistance-nya yang terdekat di 2700. Tapi belum tentu sampai di situ. Intinya kalau trading sideways, kamu jangan beli di tengah-tengah. Nah, kalau kondisi saat ini di harga 2647 ini aku pakai time frame-nya lumayan gede ya. Time frame daily itu kalau buat orang yang trading gold itu lumayan gede. Ada orang yang tradingnya pakai time frame kecil kayak 1 menit, 15 menitan tuh buat aku capek, duitnya kecil gitu loh. Jadi kalau mau duit gede sebenarnya pakai time frame gedean. Dan kalau pakai time frame gede, posisi saat ini, kondisi saat ini di harga 2600. Perhatikan garis biru yang di tok-tok yang di YT ke Igoi aku _official. Garis biru di sini, biru di bawah, ini support, ini resistance. Sekarang kalau harganya di 2647 di sini, ini merupakan area tengah-tengah dan nanggung banget. Jadi kalau kamu mau trading gold pada saat sideways, paling bagus tuh di dekat 2549 di sini. Jadi mesti nunggu dia turun dulu. Itu aman. Nah, kemudian nanti pas naik profit taking. Atau kalau kamu mau
mau nge-short, mau short sell, sebaiknya ya di dekat area 2783 itu low risk gitu loh, karena dekat dengan resistance itu akan pasti ada ayunan ke bawah gitu. Dan profit takingnya menurut aku ya, ini penting banget buat kalian yang trading gold. Aku mau kasih sedikit tips. Kalau kamu beli di dekat 25.50, 25.60-an, itu kamu profit takingnya jangan maksa atau ngoyo harus tinggi. Nah, profit takingnya itu di ayunan kecil aja. Jadi kita pakai support kuat, tapi profit takingnya tuh di ayunan yang kecil. Mungkin kayak berapa persen, 3-5% kamu profit taking. Jadi jangan maksain harus kena resistance di atas. Demikian pula kalau kamu short sell, ngambil dari resistance di atas 2786 ini untuk nge-short, better lebih pelit nawar, artinya kamu nge-shortnya agak tinggian ya, tapi kamu profit takingnya jangan serakah. Profit takingnya tuh nggak harus sampai kena support di bawahnya di sini, nggak harus sampai kena support di 25.50 tadi ya teman-teman, yang di tok yang di YT ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya. Tapi kamu boleh profit takingnya di tengah-tengah, kayak di sini itu kamu cuan sekitaran 4% atau 5%-an gitu ya, jadi 4 atau 5%-an. Stop lossnya ditaruh di mana? Stop lossnya ya kebalikan lah, kalau kamu nge-short berarti kamu taruhin stop lossnya di atas sini, tapi kalau kamu long atau beli, kamu berarti stop lossnya di bawah sini. Nah, perhatikan rasio antara stop loss dengan profit taking. Misalkan kamu ngelong, ini udah ilmu advance buat kalian yang nggak ngerti, just nonton aja, jangan sampai ketiduran ya. Oke, ya aku kasih contoh ya, ini long position. Long position kalau misalkan kamu beli di level bawah, di bawah, nih aku kasih lihat ya. Teman-teman yang di tok yang di YT langsung ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Misalkan kamu belinya di 2557 gitu. Nah, profit takingnya perkiraan mau di 2700. Berarti kamu 5%-an. Berarti kamu stop lossnya boleh berapa? Oh, stop lossnya boleh agak luas, sekitaran 2%-an kayak gitu. Kalau kamu mau profit takingnya dikit, sekitaran profit takingnya kayak 4% doang, ya rasio profit takingnya tuh kecil. Ya, aku hapus gambar ini biar nggak bingung. Iya, jadi kalau profit takingnya itu sekitaran 4%-an doang, lihat di atas ini ya. Ini kan kelihatan persentasenya ya. Jadi kalau kamu profit takingnya dikit di sini sekitaran 4% doang, nah kamu stop lossnya juga jangan kejauhan. Semua ada konsekuensinya, kalau stop loss terlalu dekat gampang kesentuh juga. Nah, jadi ini udah ilmu trading advance yang model-model kayak gini. Ini di Trading Academy ada, tapi sebenarnya kita kalau advance banget kayak gini kita di workshop Super Trader, pengembangannya Trading Academy buat yang mau trading di lintas market. Nah, perhatiin di sini, ini yang short position, misalkan kamu buka short positionnya di 2784, mau profit takingnya sekitaran 5%-an di tengah-tengah, jadi nggak profit takingnya dibablasin sampai bawah banget, artinya nggak serakah gitu loh, secukupnya profit takingnya. Nah, terus stop lossnya di mana? Stop lossnya boleh kayak sekitaran 2% di level 2840. Jadi istilah kata tuh, kamu waktu mau nge-short itu pakai resisten kuat, waktu nge-long itu berdasarkan support kuatnya, pelit nawar belinya, tapi pas jualan nggak serakah, ambil profitnya ya. Jadi begitu cara tradingnya. Jadi jangan cuman asal ngikut siapa rekomen saham apa, siapa rekomen instrumen apa, tapi kamu harus benar-benar mengerti sistemnya. Start belajar cara trading dengan sistem yang efektif, tidak ada sistem yang benar, karena ini bukan bicara tentang hitam putih atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebagus apapun sistem itu pasti tetap ada room for errornya gitu. Jadi yang paling efektif adalah sistem yang bisa memberikan kamu frekuensi keuntungan 60%. Richard Wyckoff, semua Mark Minervini, trader dunia, mereka percentage keuntungan dalam jangka panjang frekuensi 60%. Yang kita atur sebenarnya bukan dari frekuensi untung ruginya. Yang kita atur tuh sebenarnya dari percentage kamu profit taking dan loss-nya. Nah, ini perhatikan risk to reward ratio-nya 2,38, dan di sini risk to reward ratio-nya tuh hampir 2. Sehingga kesimpulannya ini risk to reward ratio-nya cuan. Kalau risk to reward ratio-nya di bawah 1 itu berarti rugi. Paham nggak sih? Ini agak advance yang aku bagiin malam hari ini, karena aku jujur aja ya, tiap hari aku ngomong ditanyain PRI terus ya gabut juga gitu loh.
Aku mau ngomong apa ya, aku ngomong yang aku mau ngomong di kepalaku. Semoga bisa bermanfaat. Dan teman-teman yang mau belajar trading kayak ginian, bisa dipakai di instrumen apapun, start belajar di M-Trade Start tanggal 7 Desember 2024. Kayaknya kita bakalan ganti dengan materi baru untuk bisa lintas instrumen ya. Daftar di emtrad.id.id/LIVE. Pahami sebelum membeli, jangan cuma ikut-ikutan. Si A bilang beli, si A bilang jual. Kalau kamu mengandalkan hanya apa kata orang, kata influencer siapapun, edukator siapapun, dan bahkan saya hanya mengandalkan buy sell-nya saja, kamu akan bingung, kamu akan kecewa. Dan kalau kamu punya ekspektasi ketinggian sama dia, pasti ended up marah-marah. Atau dengan saya pun begitu. Jadi saya selalu manage your expectation. Kalau kamu mau sukses sebagai seorang trader, investor, saya di market dari 2007 sampai sekarang masih ada, masih di sini. Artinya ada sistem yang bisa diikuti sampai hari ini. Karena sistem yang saya ikuti adalah sistem The Legend yang sudah berhasil. Saya Ellen May, salam profit. Dadah.